Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Oktavianur, kelas 12 F11, nomor absen 34. Di sini saya ingin menceritakan tentang novel Romansa Kota Bandung. Novel ini ditulis oleh Kezia Olivia Nathaniel dan ini dicetak oleh Coconut Book PT Melvana Media Indonesia dan didistribusikan oleh PT Bumi Semesta Media. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Camilla Furi. Nah, Camilla Furi ini adalah seorang gadis yang berkuliah di kuliah swasta. Sebelum itu, di novel ini sebagian besar ceritanya itu ketika Camilla berkuliah, tetapi di halaman-halaman depan itu sekitar halaman 1-70-an itu menceritakan tentang dia dan teman-temannya waktu di SMA. Setelahnya sampai halaman 245 itu menceritakan tentang kehidupan Camilla di masa kuliah. Nah, novel ini itu menceritakan tentang kehidupan Camilla di masa kuliah yang dimulai dari kegiatan ospek. Semasa Camilla ospek di kuliahannya itu sekitar 3 hari ospek. Sebelum ospek itu dia masuk ke sebuah grup di aplikasi Line untuk menerima informasi-informasi dari kampus itu. Tetapi saat dia mencoba berinteraksi dengan teman-temannya, dia mengechat salah satu temannya di Line itu, tetapi ternyata itu bukan temannya. Jadi ternyata itu adalah kakak angkatnya yang menyamar sebagai mahasiswa baru. Kebetulan sekali mereka sebelum tahu kalau itu kakak tingkatnya, mereka tuh sudah akrab. Mereka akrab sekali, Camilla dengan seorang yang biasa dipanggil Radi. Radi ini adalah ketua pelaksana ospek, tetapi Camilla tidak mengetahui kalau dia itu kakak tingkatnya karena Camilla taunya mereka seangkatan. Tetapi satu hari sebelum ospek, Camilla akhirnya tahu kalau dia itu ketua pelaksana, kalau temannya ini ketua pelaksana dari ospek. Camilla tahu itu dari kakak sepupunya. Kebetulan Camilla mempunyai 2 kakak sepupu yang umurnya 2 tahun di atasnya. Jadi Camilla ini angkatan 2022. Nah, 2 sepupunya ini adalah angkatan 2020, sama dengan kakak angkatnya yang dia kira itu temannya. Setelah ospek itu semuanya berjalan dengan baik. Lalu pada tahun selanjutnya, Camilla menjadi kakak pembimbing salah satu kelompok, yaitu kelompok 3C. Yang salah satunya itu ada yang namanya Prameswara Kito. Nah, Prameswara Kito ini biasa dipanggil Kito atau Prams. Awal mulanya, Prams itu tidak masuk ke dalam grup Line, padahal grup Line itu penting untuk mengetahui informasi-informasi yang diperlukan sebelum kuliah. Akhirnya Camilla menghubungi Kito melalui WhatsApp dan juga SMS. Setelah itu akhirnya mereka mulai dekat tetapi bukan dalam konteks hubungan pasangan. Mereka awalnya berteman karena Camilla menganggap awalnya Kito itu menyebalkan, tetapi akhirnya mereka berteman dengan baik. Kebetulan ternyata Kito ini satu angkatan dengan sepupu Camilla. 2 sepupu Camilla ini ternyata satu circle, satu lingkungan pertemanan dengan Kito. Ternyata Kito ini sebelumnya menghilang 2 tahun karena ada suatu kejadian yang dimana itu membuat adiknya meninggal. Setelah adiknya meninggal itu, setelah kejadian itu dia menghilang selama 2 tahun dan akhirnya tahun 2022 itu dia memutuskan untuk kuliah.
Nah, setelah itu mereka semakin dekat, Camilla dan Kito semakin dekat, dan akhirnya mereka berpacaran. Jadi di novel ini lebih menceritakan tentang romansa percintaan mereka, seperti judulnya, Romansa Kota Bandung. Percintaan mereka itu terjadi di Kota Bandung, dan akhir dari cerita ini juga berakhir bahagia karena mereka akhirnya menikah, walaupun dengan beberapa rintangan seperti Kito yang dibenci orang-orang karena dituduh membunuh adiknya, padahal itu enggak. Karena Kito ini dituduh membunuh adiknya, padahal sebenarnya tidak. Kito ini justru membantu adiknya agar tidak disalahkan orang-orang, karena sebelum kejadian meninggal itu adiknya yang bernama Seva balapan dengan musuhnya, dan saat dibawa pulang oleh Kito, diantar pulang oleh Kito, mereka itu sengaja ditabrak oleh musuhnya Seva, adiknya Kito ini, dan berakhir Kitonya itu koma dan adiknya meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Kito benar-benar menghilang. Bahkan temennya sendiri itu nggak ada yang tahu, semuanya tidak ada yang tahu Kito di mana. Setelah 2 tahun itu baru Kito kembali, tetapi Kito tetap dibenci orang-orang, dituduh sebagai pembunuh. Untung saja Camilla ini tidak memandang Kito sebagai pembunuh juga, atau memandang buruk Kito. Camilla ini justru heran kenapa orang-orang membenci Kito, karena itu kan sudah masa lalu, kenapa masih dibahas sampai sekarang. Walaupun cerita ini berjalan happy ending, ya tetap aja ada kendala-kendalanya dalam hubungan mereka. Oh iya, sebelum mereka menikah, di hubungan mereka itu juga sempat terjadi hubungan jarak jauh, LDR, dari Indonesia dan juga Jepang, karena Kito harus dipindahkan ke Jepang. Tetapi akhirnya Kito bisa pulang dan mereka akhirnya hidup bahagia dan menikah. Kelebihan dari novel ini sendiri terdapat beberapa ilustrasi yang menurut saya itu sangat membantu membangun perasaan saat kita membaca. Ini salah satunya, ini adalah ilustrasi dari pemain-pemain atau pemeran-pemeran yang diceritakan di dalam novel ini. Lalu ada ilustrasi ini juga. Nah, ini motor yang pernah dipakai Kito sama Camilla jalan-jalan Kota Bandung. Ini diberi nama Acil, yang artinya anak kecil. Nah, kelebihan dari novel ini itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghujat atau menjudge orang dari luarnya saja atau dari yang kita dengar, karena yang kita dengar itu bukan sepenuhnya hal yang benar. Kita juga harus tahu cerita aslinya, jadi kita tuh harus mempunyai dan juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus tahu keaslian ceritanya agar kita bisa kita dapat bersikap lebih baik. Selain itu, novel ini menceritakan bahwa mencintai seseorang itu harus tulus, dan walaupun ada jarak dari mereka dengan hubungan LDR, hubungan jarak jauh itu tidak membuat hubungan mereka atau perasaan mereka itu menjadi hilang. Walaupun tidak ada komunikasi, bahkan bisa dibilang di novel ini komunikasi mereka itu cukup 1 bulan sekali atau bahkan 2 kali dalam sebulan, itu cuma melalui surat. Walaupun sudah menggunakan teknologi, tapi Kito lebih memilih menggunakan surat, benar-benar surat yang ditulis langsung dan dikirim dari Jepang ke Indonesia. Selain itu, dalam suatu hubungan kita juga harus percaya satu sama lain, tidak saling curigaan,
atau menuduh hal yang tidak-tidak. Menurut saya kekurangan dari novel ini, beberapa bagian itu terkesan terburu-buru. Sekian video dari saya, maaf apabila kata-kata saya terbelit atau ada kata yang salah diucap. Terima kasih.